mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJUT Banda Aceh, Salut Simelu NIM 0505076655, Prodi Agribisnis bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian. Nah, hari ini saya berada di Desa Su'a-Su'a, Kecamatan Tepat Tengah, Kabupaten Simelu, Provinsi Aceh, untuk melaksanakan tugas praktikum mata kuliah yaitu Manajemen Rantai Pasok Agribisnis STAG 4312 di Unit 1 Analisis Mode Distribusi dan Transportasi. Nah, saat ini saya sudah berada bersama dengan salah seorang pembeli buah kelapa sawit bersama dengan Bapak Joni. Ini Pak, saya dari anak mahasiswa mengganggu waktunya sedikit untuk mewawancarai Bapak mengenai sistem pembelian kelapa sawit ini untuk mendistribusi atau mentransportasi ke pihak konsumen berikutnya, Pak. Bisa waktunya sebentar? Bisa. Oke Pak, kita mulai saja Pak ya. Ini di unit satunya ini adalah analisis mode distribusi dan transportasi, Pak. Nah, yang pertama ini pertanyaannya, siapa saja Pak pemasok utama bahan baku atau komponen buah kelapa sawitnya, Pak? Apa maksudnya, ini dari langsung pengepul atau punya Bapak sendiri kelapa sawitnya? Apa langsung dari masyarakat petani di sini? Ya, ini langsung dari masyarakat petani. Langsung Yang dari masyarakat petani, kami sebagai pembeli, kami beli di Kesawan. Berarti Bapak beli ini ya dari masyarakat petani yang seperti Bapak ini ya? Ya, Oke, Pak. Ini yang kedua, bagaimana Pak memilih dan menjaga hubungan dengan pihak konsumen atau pihak pabrik? Alhamdulillah, kalau untuk menjaga masalah konsumen ya, untuk konsumen baik-baik saja, tidak ada kendala. Seperti itu Pak ya. Kalau untuk pabrik ya tidak ada kendala juga, alhamdulillah baik. Oke Pak, selanjutnya, semua hasil buah kelapa sawit Bapak diproduksi secara in-house atau ada pihak ketiga yang terlibat? Pihak ketiga ini maksudnya ada yang selain dari Bapak yang memproduksi seperti itu. Yang memproduksi kelapa sawit atau membeli kelapa sawit? Yang memproduksinya secara in-house, maksudnya ini secara perumahan selain dari Bapak ini. Ada pihak konsumen tentunya Pak ya. Pihak konsumen. Selanjutnya Pak, apakah ada tantangan Pak dalam memperoleh bahan baku buah kelapa sawitnya? Tantangannya apa saja ini? Misalnya tergantung mungkin apa itu maksudnya Pak. Waktu Bapak membelinya apa tantangan utamanya? Kalau tantangannya kebanyakan ini masalah dari pengepul nih, dari apa? Dari penggarapnya. Ya, pengambil sawit ini mungkin kualitas sawitnya kurang memadai. Seperti itu, mungkin buahnya masih muda, belum bisa panen Pak ya, seperti itu kecil. Jadi pihak konsumen nanti mungkin tidak meminati hasilnya, tidak memuaskan Pak ya dari Bapak. Seperti itu Pak, itulah tantangan utama Pak ya. Oke Pak, selanjutnya bagaimana Pak proses produksi buah kelapa sawitnya dirancang untuk kebutuhan bahan baku ke tempat usaha Bapak? Maksudnya bagaimana Pak proses produksi buah kelapa sawitnya dirancang untuk kebutuhan bahan baku ke tempat usaha Bapak? Misalnya kebutuhan kelapa sawitnya mungkin dari masyarakat ini, bagaimana kebutuhannya ini, maksudnya langsung masyarakat petaninya ini mengantar sama Bapak atau seperti di video tadi di apa Bapak jemput langsung ke pihak petaninya? Itu kami jemput terus, ditelepon sama petaninya, kemudian kami jemput terus ke tempat seperti yang di video tadi, ditimbang terus itu diangkut ya ke tempat usaha Bapak ya, penampungan. Oke Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki strategi khusus untuk meningkatkan efisiensi produksi buah kelapa sawitnya? Iya, pakai strategi itu. Terutama kita berikan suplai pupuk kepada para petani, supaya kualitas buah sawitnya bertambah banyak dan bertambah bagus. Efisiensinya lebih meningkat nanti ke depannya Pak ya. Oke Pak, ini pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses hasil produksi buah kelapa sawitnya Bapak didistribusikan ke pihak konsumennya? Sistem mendistribusikannya ini bagaimana? Apa Bapak
langsung Bapak kirim, Bapak beli hari ini apa langsung kirim nanti sore atau bagaimana? Atau masih di dalam penyimpanan? Enggak, itu dibeli dulu, Ah, dikumpul di suatu tempat. Kalau Iya. kami di sini namanya di gudang, ah, dikumpul di gudang. Kalau Iya. nanti udah mencukupi di gudang, ya, baru kami antar ke pabrik. pihak konsumen pabrik ya. Seperti itu Pak, berarti harus ada dulu persiapan bahan baku dulu Iya. Pak ya dari pengepul. Selanjutnya Pak, ini mengenai apakah Bapak ada bekerja sama dengan pihak pabrik kelapa sawitnya? Iya, itu pasti tentu. Kalau tidak bekerja sama pasti tidak tahu Pak ya Iya, bagaimana kemana harga harus kita kondisi ambil, kan? waktu ya. Nah, Betul. kemana harus kita jual, kemana harus Ya, kita kasih. Iya Bapak. Nanti selanjutnya setelah bahan baku buah kelapa sawitnya terpenuhi, kemanakah Bapak mempasoknya sebelum ke pihak konsumen? Maksudnya itu. Tentunya tadi maksudnya kan ini udah Bapak beli tadi dari masyarakat petani sekitar sini. Ya. Nanti sampai di sana, sampai di mana nanti Bapak taruh sawitnya, bahan bakunya? Itu ke rumah, Ke rumah, ke ya, ke rumah gudang ke gudang. tentunya Pak ya, Gudang. untuk penyimpanan dulu terlebih dahulu sebelum Simpan untuk dulu, dikumpul dulu. Kalau memang udah mencukupi nanti Iya. baru kita angkat ke konsumen. ya baru didistribusikan ya. Oke Pak, seberapa sering Bapak berkomunikasi dengan pihak konsumen untuk memastikan bahan baku kelapa sawitnya tersedia dalam satu hari? Dalam satu hari bisa jadi 3 kali, 2 kali, tergantung dari konsumennya, Iya. tergantung dari petaninya. Terkadang ada juga penan ini cara memanennya beda-beda. Hari ini Jadwal. ada 2 panen, Mm-mm. beda-beda. Seperti itu Pak ya. Pak selanjutnya ini Pak pertanyaannya, Ya. apakah ada tantangan Pak di saat mendistribusikan ke pihak konsumen atau ke pihak pabrik? Ya, tentu ada lah. Mm. Pertama, kalau untuk kendalanya ke sana jauh. Mm-mm. Terutama Kemudian gunung banyak. resiko ya. Resikonya mungkin bisa jadi karena muatan berat, Iya. bisa jadi mobil terbalik. Seperti itu Pak. Hmm. Mungkin itu udah sering Bapak alami itu ya di Iya. saat mendistribusikan ke pihak konsumen ya. Itulah tantangan resiko yang Bapak Resiko alami ya. resiko Itu yang sangat berat itu. berat sekali Hmm. Pak ya. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Pak sistem pembayaran dari pihak konsumen ke pihak Bapak? Sistem pembayarannya Kalau Pak? dari konsumen itu Bayar melalui cash langsung. rekening lah. Oh, seperti Melalui transfer rekening, lah. transfer. Seperti itu kalau untuk melalui pembayaran dari konsumen ke pihak kami. Seperti itu berarti langsung sistem pembayaran tidak maksudnya langsung nanti uangnya seperti ini nanti besok jadi pas barang sampai di pabrik langsung dibayar tunai seperti itu Oh, Pak itu ya. ada ininya, ada apa Kwitansi. itu namanya kwitansi. Seperti Ada itu. faktur ataupun kwitansi iya. berapa Bukti pembelian. timbangan ataupun sampai nanti kita ambil ke bank ataupun bank. ke toko yang lain. Iya seperti itu sebagai tanda jaminan ya. Ya. Oke Pak, ini mengenai pertanyaan selanjutnya Pak. Apa saja Pak mode transportasi utama yang digunakan untuk mengangkut hasil buah kelapa sawitnya ke pihak konsumen? Dengan menggunakan apa sebenarnya? Mobil apa, jenis apa Pak? Ya, seperti yang digambar tadi, itu kan kalau di sini namanya mobil L300. 300. Ya, mungkin di tempat lain kita nggak tahu mobil apa. Itu mobil L300, ada juga mobil drum dan truk ya kan. Seperti itu. Berarti ada beberapa buah mobil Pak ya. Ya, kalau misalnya jauh, kalau Ah. perjalanan tidak bisa masuk mobil itu bisa menggunakan roda 3 becak. Becak itu mungkin dari si pengepul bisa Iya. menggunakan becak Pak ya. Tapi kalau untuk ke pihak distribusi ke konsumen pasti dengan menggunakan mobil truk ya. Mobil truk. Sama L300 tadi. Ya. Oke Pak, selanjutnya ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak ya. Untuk transportasinya melalui jalur apakah ini Pak? Apakah jalur darat apa jalur laut ini Pak? Ini jalur darat. Darat Pak ya untuk ke pihak konsumen ya Pak. Oke Pak, ini wawancara kita sudah selesai Pak ya. Terima kasih banyak atas waktunya sudah mengganggu. Lebih dan kurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.